Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video ini kita akan kembali menyimak pernyataan terbaru dari AS Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang ketika beliau ditemui oleh tim media daripada Polri. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Keluar, maka kamu ada. Bergerak, maka kamu ada. Kamu diam, kamu hilang. Tim wartawan Berita Polri melakukan kunjungan ke Ponpes Mahat Al Zaitun dalam rangka konfirmasi video viral baru-baru ini. Pimpinan Ponpes Al Zaitun AS Panji Gumilang menerima tim wartawan Berita Polri dengan baik di Wisma Tamu Al Islah Mahat Al Zaitun. Syekh AS Panji Gumilang sebagai pemimpin Ponpes Mahat Al Zaitun saat kami konfirmasi menjelaskan, FES itu berkembang, banyak berkembang, baik di media sosial maupun di media FES. Tentu terkait dengan informasi yang beredar hari ini, mungkin pesan moral apa yang bisa disampaikan Syekh terhadap kita media Polri ini? Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Kami di sini pendidik, tentram, sejahtera, makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tentram. Adapun yang melihat kami, ya silakan saja, namanya melihat, kita belum pernah ketemu. Kami ini profesional, laksana pemain bola. Pemain bola yang profesional bertanding di lapangan, dihantam kaki, dia nggak gelut, nggak berantem. Ya sudah, namanya main bola ya begitu. Nah kalau nggak profesional, berantem, entah berantem dengan mulut, entah berantem dengan halu-halu, itu namanya nggak profesional. Kita permainan profesional, pendidik profesional lagi, itu susah. Menutup masjid, kok nggak cari akal? Di mana akalmu? Bahkan begitu kata Tuhan. Manusia dikasih akal supaya cari jalan keluar. Kok ikut instruksi? Berarti dengan contoh sholat Id yang kemarin itu berarti Yang dasar itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Akal sehat. Ente saja, ya ini kan sudah dekat sepanjang ente. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Salah satu dari ini ya, manfaat menjaga jarak itu ya, contoh kecilnya. Itu perintah ilahi. Menjaga jarak itu perintah ilahi. Di mana sih? Ya, sahabat sekalian, dari video tadi, kira-kira menurut pendapat sahabat, apa yang bisa disimpulkan dari AS Panji Gumilang ini? Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ya, kalau saya menyimpulkan beberapa hal di sini adalah ya ada indikasi-indikasi yang memang sudah semakin kuat tentang bagaimana beliau mendahulukan akal daripada dalil. Ini yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mendahulukan akal daripada nakal. Yang ini sangat-sangat bertentangan, lebih-lebih ketika beliau menjelaskan tentang
Ya, tidak perlu kita berdalil, cari dalil yang susah atau yang sunnah. Ya, karena agama itu mudah. Ya, maka jangan dipersulit. Nah, ini juga tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita gunakan dalil ini atau ungkapan ini dengan serampangan. Ada tempatnya kita mengambil rukhsah, kemudahan. Ya, tapi kita jangan sampai salah menggunakannya. Contoh misalkan, ketika ada anjuran untuk ketika kita dalam kondisi safar ataupun mukim, boleh kita mengusap khuf, masul khuf. Nah, ini rukhsah. Kemudian tidak berpuasa ketika safar, rukhsah. Ada rukhsah yang boleh untuk diambil. Tapi ketika kita mengedepankan akal kita daripada nakal, nah ini salah besar. Salah besar. Contoh yang diambil oleh A.S. Panji Gumilang ini adalah ya tentang masalah merenggangkan shaf. Merenggangkan shaf ini kan sesuatu yang sangat-sangat mukhalafatus sunnah. Ketika sholat berjamaah itu dianjurkan untuk merapatkan shaf. Gitu. Man wasala shafan wasalahullah, wa man qata'a shafan qata'ahullah. Siapa yang menyambung shaf, Allah akan sambung dia. Siapa yang memotong shaf, Allah akan potong dia. Allah akan putuskan dia. Nah, ini jangan sampai kita kemudian menggunakan dalil akal. Apalagi kalau bawa-bawa jengkol, bawa-bawa peti, ini kan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan kita untuk bersiwak dulu, bersih-bersih dulu, baru kita masuk ke masjid, datang ke masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim itu, barang siapa yang memakan bawang merah atau memakan bawang putih, maka jangan dia dekat-dekat ke masjid kami ini. Nah, itu artinya apa? Untuk menjaga supaya hal yang tadi itu antara menyambung shaf dengan tidak mengganggu orang lain itu terjadi di situ. Nyambung. Berbeda kalau tadi shafnya renggang-renggang, kemudian boleh kita makan peti, boleh kita makan apa? Makan jengkol. Nah, ini sesuatu yang logika yang perlu untuk kita luruskan ya di dalam masalah sholat ini. Lagi-lagi masalah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perintah ilahi. Nah, ini catatan juga ini, perintah ilahi untuk merenggangkan shaf itu mana dalilnya? Bukan, tidak bisa sekali lagi dijadikan dalil itu fafsahu yafsahillahu lakum itu bukan dalam makna merenggangkan supaya kosong begitu. Kalaupun kita mau mengambil itu sebagai dalil, direnggangkan untuk supaya bisa dimasuki. Jadi tafassahu wa tawassa'u. Kalau di dalam majelis yang lain bahkan la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh bagi seseorang membangunkan orang lain ketika di satu majelis karena dia padat. Dia suruh orang untuk bangun, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassau, tapi disuruh berlapang-lapang. Nah, berlapang-lapang itu maksudnya apa? Berlapang-lapang adalah berikan ruang bagi orang yang ingin duduk. Jadi seperti itu pemahamannya. Nah, inilah sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita mendahulukan akal, kemudian kita mengingkari sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan, ya. Atau jangan-jangan ada indikasi seperti itu, ya, ingkar sunnah, mengingkari sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ya memelintir ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sangat-sangat penting bagi kita. Nah, oleh karena itulah ya kita berharap mudah-mudahan
urusan ini, masalah ini segera bisa diselesaikan. Kita sudah mendengar bagaimana statement daripada Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, bagaimana supaya Departemen Agama, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia menindaklanjuti masalah ini, jangan sampai berlarut-larut. Ya, kalau tidak diekspos oleh mereka sendiri, saya rasa mungkin tidak seramai ini viralnya. Tapi ketika sudah diekspos di media sosial, maka ini sudah menjadi kewajiban kita semua untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.